ASN-ASN yang bukan berasal dari PDN. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai misalnya SPID-nya terlalu kuat, itu bisa justru menghambat komunikasi dan membangun sinergi dengan kekuatan-kekuatan potensi yang lain. Nah ini kan apalagi kalau sampai konflik, nah itu juga tidak baik. Itu pasti akan kontraproduktif. Oleh karena itu saya kira tentu PDN harus berbangga hati karena alumni-alumninya sekarang juga sudah cukup banyak menempati posisi-posisi penting ya di birokrasi. Tapi yang paling penting adalah kebanggaan itu jangan kemudian menjadi hilang ketika esprit de corps yang terlalu kuat itu menghambat bangunan sinergi dengan ASN-ASN yang bukan berasal dari lulusan IPDN. Saya A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke-65. Bertambah usia merupakan lambang kematangan diri. Semoga IPDN senantiasa dapat mencetak kader-kader birokrat yang unggul secara akademik, terampil, dan disiplin, menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bhinneka Nara Eka Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kemudian kita bisa berdialog dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ke-65. Saat ini saya bertemu dengan Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang antara lain membidangi pemerintahan dalam negeri. Apa kabar Pak Doli? Baik Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, Pak Doli, ini PDN kan di bawah Kemendagri, tentu ya, juga menjadi mitra yang diawasi oleh Komisi 2. Nah, bagaimana pandangan Komisi 2 DPR RI terhadap kinerja PDN sampai saat ini? Iya, pertama terima kasih banyak nih pada Mas Bambang Sadono yang terus aktif ya melakukan dialog-dialog seperti ini. Nih saya kira yang kedua apa yang ketiga ya saya hadir ya dengan topik yang berbeda-beda dan menarik. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Mas Bambang ini sebagai sumbangsi beliau terhadap paling tidak minimal informasi buat masyarakat, dan tentu saya kira ya membuat kita tambah maju, tambah termotivasi untuk berbuat sesuatu. Nah terkait soal IPDN, Mas, yang betul IPDN ini di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri itu menjadi salah satu mitra di Komisi 2. Nah sejauh ini memang kami belum pernah melakukan evaluasi secara spesifik ya terhadap keberadaan IPDN ini. Tetapi dalam setahun kami berada di Komisi 2, sebetulnya ada beberapa isu yang berkembang atau yang ada beberapa kelompok yang datang kepada kami di Komisi 2 menyampaikan aspirasinya. Nah, yang pertama adalah bahwa kalau dari aspirasi beberapa anggota DPR
ini sebetulnya menginginkan bahwa ya IPDN ini tidak lagi terpusat hanya satu tempat seperti yang ada sekarang di Jatinangor, ya. Karena memang kebutuhan terhadap adanya pamong praja ya di beberapa daerah itu. Jadi dan kemudian memang di anggota Komisi 2 ini kan ada, atau bukan ada ya, banyak yang memang pernah menjadi kepala daerah. Mereka merasa ada kebutuhan di beberapa daerah mereka, mereka mengusulkan supaya IPDN ini bisa juga seperti dulu. Dulu kan memang sebelum dikumpulkan satu terpusat di Jatinangor kan ada di beberapa tempat ya. Kalau tidak salah ada di Riau, ada di beberapa daerah lain, saya tidak hafal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada juga misalnya aspirasi bagi teman-teman di Papua. Ya. Mereka merasa bahwa kuota ya, yang ditetapkan atau diberikan oleh masyarakat atau adik-adik kita, anak-anak kita Papua yang menginginkan juga masuk di IPDN itu masih terlalu kecil. Jadi mereka pernah datang beberapa kali, udah mengikuti tes, tapi tidak diberi kesempatan untuk masuk, mereka menyampaikannya juga. Nah, yang ketiga adalah isu tentang soal pendidikan di IPDN itu sendiri. Kita tahu beberapa kali memang pernah muncul mengemuka adanya kekerasan fisik ya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia beberapa kali itu kita dengar ya. Nah, tentu ini juga perlu menjadi evaluasi kita terhadap pendidikan yang dilaksanakan di IPDN itu. Nah, sebetulnya dari aspirasi itu kami sudah beberapa kali mengagendakan ya, ada kunjungan spesifik kepada IPDN dari Komisi 2 untuk melihat langsung sebetulnya pendidikan yang dilaksanakan di IPDN itu seperti apa. Nah, jadi apalagi di dalam waktu terakhir ini kan jumlah anggaran itu meningkat sebetulnya diberikan kepada IPDN. Tentu kita ingin meninjau langsung kira-kira dana yang dibutuhkan dengan penambahan itu untuk apa saja dan outputnya sejauh mana ya punya relevansi terhadap peningkatan kualitas output dari penyelenggaraan pendidikan di IPDN ini. Gitu Mas. Ya, Pak Doli, ini sekarang IPDN itu juga punya kampus terpisah. Ada beberapa kampus di luar Jatinangor, itu ada di Sumatera Barat, ada di Kalimantan Barat, ada di Sulawesi Selatan, ada di Sulawesi Utara, Papua, NTB, dan Jakarta. Apakah yang dimaksud Pak Doli itu kembali kayak zaman APDN dulu? Ya, jadi aspirasinya seperti itu. Saya tidak tahu ya Mas, apakah setahu saya sekarang kalau untuk yang IPDN-nya itu semua dipusatkan jadi Nangor ya. Apakah daerah-daerah itu juga diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan yang sama, D4 kalau tidak salah ya? Ya, jadi itu semacam apa ya, kampus pembelajaran. Jadi tingkat 2 mungkin di kampus-kampus daerah, tapi nanti kembali lagi tingkat 4 kembali ke Jatinangor lagi. Jadi semacam itu. Ya. Ya, saya kira bagus-bagus saja ya kalau memang bisa dikembangkan seperti itu. Ya, kalau memang sudah dilaksanakan misalnya ada kenalan atau katakanlah mereka direkrut pertama kali di daerah, ya kemudian dalam satu atau dua tingkat 2 mereka di daerah itu, kemudian juga nanti di tingkat akhir mungkin di tahun ketiga keempat baru dipindahkan ke Jatinangor. Nah, cuman begini ya. Kalau saya juga melihat pengalaman atau informasi yang kita dapatkan dari dunia birokrasi ya, kehadiran kawan-kawan pamong praja yang merupakan produk atau output dari PDN ini juga ini mempunyai tantangan sendiri. Artinya perekrutan CPNS kita ini kan berbeda-beda ya, berlatar macam-macam. Jadi ada pakai jalur PDN, ada juga jalur yang terbuka, dan tiap tahun pemerintah kan juga memberikan ada formasi untuk penerimaan CPNS. Nah,
dari pengalaman yang saya dapat, ini memang dibutuhkan ya adanya sinergi antara teman-teman yang lulusan IPDN itu dengan kawan-kawan PNS yang memang dibuka secara umum. Nah, ini kadang-kadang seperti ada gap ya di antara mereka itu. Nah, saya kira nanti juga dalam pendidikan IPDN ini harus bisa dimungkinkan bahwa teman-teman ini bisa membuka diri dan melakukan sinergi dengan teman-teman yang lain yang bukan berasal dari IPDN. Nah, Pak Dodi, kalau tidak salah di 2021 ini IPDN mendapat tambahan anggaran 88 miliar kalau tidak salah. Apakah ini bukan untuk menambah kapasitas tadi supaya diterima lebih banyak? Nah, itu yang sekarang kami lagi cari tahu ya, Mas Bambang ya. Setahu saya memang kalau penambahan jumlahnya saya kira arti gini, penambahan itu belum tentu juga untuk adanya program penambahan jumlah siswanya ya. Karena kan kapasitas kampusnya kan juga tidak bertambah. Artinya kalau misalnya penambahan jumlah siswa itu harus juga didahului dengan adanya penambahan fasilitas pendidikan itu. Mungkin ada tambah gedung, ada tambah asrama, kan. Tapi sejauh ini kan kita belum mendengar informasi adanya penambahan itu. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan sekitar 80-an itu, kita akan cari tahu sebetulnya ini diarahkan, ditujukan untuk program-program seperti apa nanti. Ya. Kalau mengenai perekrutan, kalau tidak salah yang saya dengar kemarin, saya bicara dengan Pak Rektor, itu memang berdasarkan jumlah kabupaten, Pak. Tiap kabupaten itu dapat jumlah tertentu, 4 orang atau berapa gitu. Nah, kalau Papua kabupatennya sedikit, ya risikonya jatahnya juga sedikit. Apakah mungkin perlu program-program khusus semacam itu? Nah, itu yang tadi saya katakan, bahwa ada sebagian besar masyarakat kita, terutama kawan-kawan atau saudara-saudara kita dari Papua itu yang menyampaikan aspirasinya atau semacam protes ya, bahwa kuota yang mereka dapatkan itu sebetulnya masih kurang. Tetapi saya kira begini, memang ke depan ya, apalagi kalau kita memang menginginkan ada daerah-daerah yang kita lihat sampai sejauh ini perlu penanganan khusus ya. Seperti Papua yang kita menginginkan bahwa mereka tetap menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan memang kita memerlukan, apalagi kan ada affirmative action ya di sana, menginginkan bahwa pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah yang ada di sana itu memang harus orang asli Papua. Nah, tentu saya kira kan kita juga harus mempersiapkan yang bagaimana kawan-kawan kita atau saudara-saudara di Papua itu mempunyai kapasitas yang cukup ya. Sehingga pada saat nanti mereka yang betul-betul berkompetisi dan kemudian diberikan amanah untuk menjadi katakanlah pucuk-pucuk pimpinan di daerah sana itu juga sudah memahami. Nah, apalagi kan kalau misalnya kalau di dalam pembangunan daerah ya, ini kan sebetulnya kita memberikan kepercayaan penuh terhadap pamong praja ya, atau katakanlah ASN ya, untuk mengelola pemerintahan di daerah yang kita butuhkan itu. Oleh karena itu saya kira nanti memang harus dibagi ya komposisinya secara adil. Secara adil itu memang berdasarkan kebutuhan perkembangan pertumbuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, Pak Doli, kalau tidak salah di dalam dinamika di Komisi 2 itu karena menganggap anggaran IPDN itu cukup besar ya, mengambil dari APBN, apa tidak lebih baik diswastakan saja? Pernah ada pendapat semacam itu. Akhirnya gimana sebenarnya pendapat secara umum di Komisi 2? Secara khusus kami belum pernah membicarakan apakah memang sekolah-sekolah seperti PDN ini juga perlu ada sebagian diswastanisasikan atau tidak. Tapi kalau pandangan saya sejauh ini ya, apa yang sudah kita miliki sekarang ini kan sebetulnya sudah cukup memadai ya. Artinya dari jumlah kebutuhan,
kemudian dari segi fasilitas, dan kemudian penempatan yang dilakukan oleh IPDN selama ini kan tidak terlalu memunculkan masalah gitu. Artinya antara supply dan demand itu cukup, dan kemudian begitu kita merekrut orangnya itu tidak ada kendala di dalam penanganannya. Artinya tidak ada kelebihan siswa gitu ya, atau kemudian misalnya ada mahasiswa yang merasa fasilitasnya tidak cukup gitu. Nah, sejauh ini saya menilai bahwa IPDN sendiri itu sudah juga cukup mampu melakukan melakukan tugas-tugas dan fungsinya secara baik. Jadi menurut saya sih kita belum perlu melakukan swastanisasi terhadap sekolah-sekolah seperti IPDN ini. Kecuali kalau nanti kemudian jumlah kan gini, sekarang ini kan tidak ada katakanlah dari perspektif soal pemekaran wilayah ya. Sekarang ini kan kita masih melakukan kebijakan moratorium terhadap pemekaran wilayah. Artinya tidak ada daerah-daerah baru yang muncul, yang kalau ada daerah baru kan membutuhkan tenaga baru termasuk pamong praja. Jadi artinya kita tidak sampai saat ini belum membutuhkan supply yang begitu banyak dari apa yang sekarang. Nah, yang terjadi sekarang ini kan semacam sirkulasi normal biasa saja. Ada orang yang pensiun, orang yang masuk dan segala macam. Tidak ada yang orang yang over pensiun kemudian supply-nya sedikit gitu. Jadi masih bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu sejauh ini sampai saat ini saya menilai IPDN masih bisa menampung dan bisa melakukan tugas fungsi dengan baik untuk menghasilkan pamong praja yang baik. Belum waktunya saya kira kita berpikir untuk bisa menambah sekolah-sekolah swasta yang sama seperti PDN ini. Ya, Pak Doni, bahkan pernah ada perdebatan lebih ekstrim karena ada yang menginginkan supaya PDN itu dibubarkan ya. Di satu sisi ada kenyataan bahwa dari beberapa wali kota di DKI Jakarta itu lulusan IPDN semua itu. Jadi gimana, ada dinamika semacam itu di masyarakat? Ya, sejauh ini saya kira kehadiran IPDN dan lulusan-lulusannya ya tentang kepamongprajaan ini memang kita tetap butuhkan. Ya. Misalnya kalau lihat dari sejarahnya ya, IPDN ini kan sebetulnya tindak lanjut dari dulu pendidikan kepamongprajaan yang zaman Belanda dulu juga sudah ada sebetulnya. Gitu. Artinya dari waktu ke waktu memang kita membutuhkan ada tenaga-tenaga kita yang bekerja sebagai pamongpraja yang memang harus dilatih, yang harus dididik. Jadi saya kira terlalu cepat, terlalu buru-buru kalau kita ingin segera melakukan usulan tentang pembubaran IPDN ini. Karena tidak ada lagi sekolah kepamongprajaan selain IPDN sekarang. Ya. Jadi menurut saya menganggap bahwa IPDN ini masih tetap ada, karena memang ketenaga kerjaan tentang kepamongprajaan ini masih kita butuhkan di dalam proses pembangunan kita di negara ini. Ya, Pak Doni, tadi Pak Doni mempersoalkan masalah kekerasan ya di IPDN. Kalau tidak salah sejak Pak Dr. Tito Karnavian menjadi Mendagri itu pernyataannya cukup tegas dan keras. Jadi kalau terjadi itu maka praja akan langsung dikeluarkan. Dan kalau tidak salah sudah beberapa tahun terakhir ini isu itu tidak pernah terdengar lagi. Nah, seberapa jauh mungkin pengamatan atau pengawasan Komisi 2 mengenai hal itu? Ya, alhamdulillah memang mungkin 2-3 tahun terakhir ini tidak ada lagi ya isu tentang soal kekerasan itu. Dan memang dunia ini kan sudah berubah ya. Yang diperlukan sekarang ini bukan hanya sekedar kemampuan fisik semata, tetapi juga soal kecerdasan gitu ya. Terus kemudian soal akhlak ya.
terus kemudian soal attitude, sikap dan segala macam gitu. Yang menurut saya itu pendidikannya kontra dengan pendidikan yang selalu menggunakan kekerasan. Nah, alhamdulillah memang ketika sebelum Pak Tito juga saya kira memang agak sudah jarang ya terdengar adanya praktek-praktek kekerasan di PDN ini. Tambah lagi setelah Pak Tito memang dibuat satu kebijakan yang agak lebih tegas. Ada perubahan-perubahan yang, jadi gini, saya kira PDN ini harus selalu mengupdate kurikulum, metodologi pendidikannya ya, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang sekarang menurut saya tantangannya juga jauh sudah berbeda dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya. Kalau dulu mungkin memang membutuhkan gemblengan fisik karena daerah-daerahnya yang dijajahi memang cukup jauh. Sekarang kan untuk mengakses kemana saja dunia, di pelosok manapun juga kan tidak perlu membutuhkan tenaga fisik yang luar biasa, walaupun memang yang namanya fisik kuat, kesehatan itu penting. Tetapi saya kira yang jauh lebih penting lagi adalah yang dimiliki oleh para pamong praja sekarang ini, bagaimana mereka juga mempunyai kecerdasan gitu ya, kemudian kapasitas intelektual, kemampuan leadership, ya, manajemen yang baik, dan kemudian ya itu tadi soal integritas, ya, soal memahami moral dan etika yang bagus, itu yang saya sebutkan tadi, soal akhlak dan seterusnya itu. Ya, sekarang alumni IPDN baik mulai di tingkat-tingkat menengah itu sudah terserap tidak semata-mata di pemerintahan dalam negeri. Juga kalau sampai ke puncak-puncak sekarang sudah banyak eselon 1, para dirjen, sekjen itu ada yang di luar Kemendagri. Nah, apa komentar Pak Doli? Apakah ini mengurangi yang seharusnya mengabdi ke pemerintahan dalam negeri? Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya kira memang yang perlu dikembangkan ya, bagi teman-teman yang merupakan lulusan IPDN ini adalah esprit de corps-nya memang penting. Ya, apalagi sekarang lulusan-lulusan mereka tuh, saya betul di Kementerian Dalam Negeri aja sudah berapa dirjen tuh yang lulusan IPDN. Nah, tetapi yang diperlukan adalah ya ke dalam esprit de corps-nya memang cukup baik, ya, tetapi juga komunikasi dan kemudian adanya keterbukaan untuk bisa bersinergi dengan ASN yang bukan berasal dari PDN. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai misalnya esprit de corps-nya terlalu kuat, itu bisa justru menghambat komunikasi dan membangun sinergi dengan kekuatan-kekuatan potensi yang lain. Nah, ini kan apalagi kalau sampai konflik, nah itu juga tidak baik. Itu pasti akan kontraproduktif. Oleh karena itu, saya kira tentu PDN harus berbangga hati karena alumni-alumninya sekarang juga sudah cukup banyak menempati di posisi-posisi penting ya di birokrasi. Tapi yang paling penting adalah kebanggaan itu jangan kemudian menjadi hilang ketika esprit de corps yang terlalu kuat itu menghambat bangunan sinergi dengan ASN-ASN yang bukan berasal dari lulusan IPDN. Terakhir Pak Doli, mungkin dalam rangka Dies Natalis yang ke-65 IPDN ini, apa yang ingin disampaikan sebagai Ketua Komisi 2? Ya, tentu kami berharap IPDN menjadi satu lembaga pendidikan, ya, institut yang semakin hari semakin meningkatkan kualitasnya, bagaimana bisa memproduk para pamong praja yang cukup handal, ya, cukup kuat, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan hari ini ke depan yang tentu berbeda dengan masa-masa sebelumnya, gitu ya. Dan tentu kami sejauh memang itu dibutuhkan dan bisa dipertanggungjawabkan, ya,
terutama masalah anggaran, tentu kita akan support, dan juga sekaligus sebagai kecintaan kami, kita akan terus mengawasi apakah lembaga pendidikan ini, institut pemerintahan dalam negeri ini bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik. Baik, terima kasih sekali Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih, sukses Pak Doli, matur nuwun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65, Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.